warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih di podcastnya Are AP volume keempat. Gak kerasa nih, udah 4 minggu kita nemani malam minggu kalian. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya Prodi Administrasi Publik Unsida semakin dikenal banyak orang. Nah, di volume keempat ini bareng aku, Salsabila, selaku asisten laboratorium Prodi Administrasi Publik Unsida. Nah, bintang tamu kita kali ini gak kalah keren, gak kalah cantik sama bintang tamu sebelumnya. Langsung saja kita kenalin bintang tamu kita hari ini, Mbak Dea Malista. Annyeong. Halo Mbak Dea, apa kabar? Baik Mbak sendiri? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa nih Mbak? Sibuk nunggu wisuda, minggu depan wisuda hari Sabtu. Ya. Terus menyusun hidup. Ya. Terus menanti jodoh, enggak, bercanda Mbak. Semoga jodohnya cepat datang ya. Oke, ini bisa ya kita langsung tanya pertanyaan pertama. Sekarang atau besok? Sekarang saja, saya mau kuliah. Oke, pertanyaan pertama nih, bagaimana kehidupannya Mbak Dea selama jadi mahasiswa Prodi Administrasi Publik? Nah, sedikit cerita Mbak, sebenarnya ini wisuda ini harapan terakhir saya, karena mungkin saya trauma dengan ditolak 8 PTN guys, dan mungkin takdir Allah lebih luar biasa, lebih dari ekspektasi saya. Jadi saya memutuskan kuliah di Unsida, dan saya berpikir bahwasannya emas dimanapun tetap emas. Jadi saya belum memberanikan diri mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan jurusan saya. SMA saya mengambil IPA, dan saya belum memberanikan diri mengambil soshum, yakni pada Prodi Administrasi Publik Unsida. Dan untuk perkuliahan saya ketika maba sampai semester 2 itu ya Mbak ya masih jadi mahasiswa kupu-kupu pastinya, pulang, makan, masak di kos, ngerjain tugas, kuliah lagi besoknya. Tapi di semester 3 alhamdulillah saya diberi kesempatan Kaprodi maupun teman-teman untuk menjadi wakil ketua himpunan. Nah, di wakil ketua himpunan saya diberi kesempatan belajar bersama teman-teman anggota dan ikut bertanggung jawab dengan pada kegiatan prodi, kegiatan hima juga, maupun kegiatan univ Mbak. Dan untuk semester 4 sampai 5 kan Covid Mbak. Jadi saya fokus di rumah dan mungkin bantu-bantu prodi juga. Semester 6 itu saya bantu mengelola website prodi. Dan untuk semester 7 Mbak, saya alhamdulillah tidak mengikuti semua matkul, dikonversi semua karena saya lolos magang MBKM. Oke. Nah, tadi kan sudah disebutkan kalau sempat menjadi wakil ketua himpunan nih. Nah, bagaimana sih cara Mbak Dea mengatur waktu antara perkuliahan sama organisasi? Nah, untuk menempatkan waktu sendiri Mbak, jadi saya lebih seimbang. Waktunya kuliah ya kuliah, waktunya organisasi. Mana yang menempatkan saya, mana yang membutuhkan saya. Jadi untuk waktu kuliah ya kuliah, untuk organisasi ya organisasi. Nah, karena kan seperti yang kita ketahui sekarang nih, banyak nih yang anak organisasi lebih milih organisasi daripada kuliahnya, jadi kuliahnya terbengkalai. Nah, kayak gitu gimana tanggapannya Mbak Dea? Mungkin lebih ke awal tujuan mereka masuk di Unsida bagaimana Mbak ya. Kalau untuk saya sendiri, saya lebih fokus pada diri saya sendiri Mbak. Jadi bahwasanya saya tujuan masuk kuliah ini untuk apa? Belajar. Jadi fokus utama saya belajar. Dan untuk hal yang kedua, saya akan tetap fokus pada organisasi saya dan bertanggung jawab sesuai dengan tupoksi saya Mbak. Nah, itu ya teman-teman, buat yang ikut organisasi sambil kuliah, tolong nih dijaga konsistensinya antara kuliah dan organisasi. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan udah disinggung kalau Mbak Dea itu di semester 7 lulus program magang dari MBKM nih. Alasan apa sih yang menjadi alasannya Mbak Dea untuk ikut MBKM? Nah, untuk magang sendiri itu Mbak, karena memang tidak ada magang Mbak. Jadi semester 7 saya memberanikan diri coba-coba lamar magang-magang gitu. Alhasil ditolak beberapa, di magang DPR, magang BUMN, sampai magang perusahaan. Alhasil tujuan terakhir, harapan terakhir di MBKM BRIN. Masuklah
terutama di grup fakultas MBKM BRIN, coba maka dari itu dicobalah. Alhasil kok males ya mbak ya, terus belum daftar, pas hari H terakhir diingetin lagi sama ibu kaprodi kita tercinta, dia belum daftar, ditunggu sampai sore beb, begitu romantisnya kan ibu kaprodi kita. Jadi alhasil hari terakhir langsung daftar beb, dan itu sudah niatan jika memang diperbolehkan Allah untuk magang, maka magang itu jalanku. Ternyata seminggu selang pendaftaran itu beb, lolos magang. Saya juga nggak nyangka, nggak ada pengumuman, nggak ada berita apapun. Tiba-tiba ibu kaprodi WA, deh kamu jadi nyapu kebun raya Purwodadi gitu teman-teman. Kan aku langsung, maksudnya apa? Ternyata keterima, alhamdulillah. Nggak nyangka, seminggu langsung berita. Nah, ini juga buat kalian teman-teman yang mau magang, jangan pernah pesimis, langsung optimis saja. Siapa tahu nih jadi kayak Mbak Dea. Nah, Mbak Dea kan sendiri magangnya memilih di BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional nih. Mengapa Mbak Dea waktu itu memilih BRIN sebagai tempat magangnya Mbak Dea, dan apa sih keterkaitannya antara BRIN dan Prodi Administrasi Publik sendiri? Apa yang Mbak Dea dapat nih dari magang di BRIN? Mungkin magang di BRIN saya mengambil non riset karena sosum ya Mbak ya. Nah, karena itu saya memberanikan diri, saya masuk di sub bidang humas, hubungan masyarakat, mulai menulis berita, mengontrol isu-isu publik lembaga korporat itu Mbak ya. Dan di situ saya diberi arahan maupun pembelajaran sesuai dengan teori-teori kita Mbak. Jadi semester 7 mulai dari bagaimana pengambilan keputusan, advokasi kebijakan, sampai dengan praktik pemerintah secara langsung guys. Maka dari itu saya juga meneliti di tempat saya magang juga, mengangkat tentang penyederhanaan birokrasi yang terjadi di sana. Nah, ini kan sudah banyak yang kenal nih Mbak Dea. Kalau katanya Mbak Dea ini lulus tanpa skripsi alias pakai nulis jurnal. Nah, pasti kan sibuk kan antara magang dan nulis jurnal. Nah, bagaimana sih mengatur waktunya antara kapan magang, kapan menulis jurnal itu bagaimana? Soalnya kan ini banyak teman-teman yang lagi magang, mungkin kebingungan nih antara membagi waktu antara magang dan menulis jurnal. Nah, dari Mbak Dea sendiri ini kiat-kiatnya gimana? Pertama itu senang teman-teman diberi kesempatan untuk magang di luar kampus, tidak hanya duduk di kelas. Dan saya semester 7 itu tanpa mengikuti mata perkuliahan. Jadi saya fokus magang dan fokus menulis tugas akhir. Nah, untuk bulan Oktober pertama saya masuk magang itu Mbak, Oktober sampai awal Desember, saya masih kebingungan apa topik yang akan saya gali di sana. Padahal saya udah ancar-ancar, baru bikin skripsi di Kabupaten Sidoarjo. Ternyata dosen pembimbing saya menyarankan, sudah deh gali di sana aja, cari permasalahan di sana. Untuk bagi waktu, jadi awal-awal magang memang saya fokus pada magang. Mulai Oktober sampai awal Desember itu fokus tugas magang. Dan Desember saya sudah berkomunikasi dengan dosen pembimbing saya di lapangan. Bahwasanya Ibu, saya juga ingin mengkaji di sini juga tentang bagaimana ya Bu tentang tugas akhir saya. Alhasil Desember saya diizinkan untuk bikin jurnal juga penelitian. Nah, untuk Desember akhir itu jangka waktu penulisan itu Desember 3 mingguan lah, nulis jurnal 3 mingguan. 3 minggu udah selesai ya? Alhamdulillah, 3 minggu baru proses ke OJS dan sampai in review dan sampai diterima di OJS tersebut pada bulan April diterbitkan. Nah, yang penting semangatnya nih supaya cepat selesai. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, pesan-pesannya Mbak Dea nih, karena kita kan ada beberapa mahasiswa kan yang sedang magang. Pesan-pesannya Mbak Dea untuk mereka yang sedang magang nih gimana supaya jurnalnya cepat selesai? Untuk teman-teman yang akan magang aja dulu ya Pak. Untuk teman-teman yang akan magang, mulai dari sekarang
siapkan CV menarik kalian, portofolio kalian, dan jangan lupa mampir-mampir ke prodi. Bilang, ibu, saya ingin magang, ibu, saya ingin apa. Insya Allah prodi akan menampung potensi kalian, guys. Dan untuk teman-teman yang melaksanakan magang dan hampir selesai, jangan lupa laporannya dikerjakan, guys. Oke, Mbak? Siap. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kesan dan pesannya Mbak Dea selama kuliah di Prodi Administrasi Publik UMSIDA ini kayak gimana nih? Nah, ini nggak bisa dijawab sedikit. Sudah sini tidak ada tisu. Gini, Beb. Dan kesan dan pesan berkuliah 4 tahun belakangan ini, saya sangat bersyukur, Beb, masuk di prodi yang memang baik dari terbaik yang dimiliki UMSIDA. Oke. Terakreditasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terima kasih telah membangunkan harapan saya yang sebelumnya saya ingin menyerah, saya tidak ingin bagaimana saya ditolak dengan berapa PTN itu. UMSIDA merangkul saya, khususnya prodi saya sendiri, dan terima kasih juga dosen-dosen dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan dan tempat belajar atau tempat pulang terbaik, rumah kedua untuk saya. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit wawancara kita nih sama lulusan yang katanya para dosen ini nggak pakai skripsi, pakainya jurnal. Buat kalian para teman-teman yang akan magang atau mau magang, silakan disimak tips dan trik dari Mbak Dea ini. Oke, sekian nih dari kita berdua. Sampai bertemu di podcast volume kelima minggu depan.